Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sobat Skarida, hari ini kita ketemu lagi di Osing, obrolan singkat. Hari ini kita bakal ngobrol ringan nih sama sosok yang inspiratif, sosok yang luar biasa di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan vokasi di Kabupaten Manyar. Sudah hadir bersama kita, Bapak Ahmad Jainuri. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selamat siang Pak Jainus. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya luar biasa di sini kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang perkembangan pendidikan vokasi nih Pak di Banyuwangi, khususnya di SMK Negeri 2 Tegalsari. Bapak, terima kasih karena hari ini sebenarnya di SMK Negeri 2 Tegalsari sedang mengadakan UKK ya Pak. Sudah sempat keliling-keliling ya Pak? Nah, bagaimana nih menurut Bapak terhadap pelaksanaan UKK di Kak? Saya mulai dari pertanyaan pertama ya, bagaimana pendidikan vokasi di Kabupaten Banyuwangi. 2 tahun terakhir ini memang kami merasakan tata kelola daripada migrasi Banyuwangi on the track. Artinya apa? Apa yang telah disampaikan oleh Presiden di PES pada 2014 adalah kita bisa serta habis semua sudah melaksanakan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saya yakin karena tata kelola sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau kemudian bertanya kita bagaimana tiap persamaan tata di tempat ini, ya saya katakan standar. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang menjadi keinginan itu yang bagaimana kemudian anak-anak jurusan latih, kemudian anak-anak jurusan pendidikan dan sebagainya mengaktualisasikan kompetensinya. Secara keseluruhan sih, menurut saya ini sudah di atas sebenarnya, standarisasinya sudah di atas. Kemungkinan besar anak-anak dikelola seperti itu, kemungkinan mereka kita kenal jadi nilai usaha dan ya, maka keinginan mereka untuk menjadi dodi profesional sudah jauh baik. Sehingga kalau ditanya bagaimana bahasa saya luar biasa, saya berpusat dan saya sabar terima kasih pada kawan keluarga yang sudah berkolaborasi bersama dengan teman-teman dan membangun dengan baik, kemudian berkoordinasi dengan baik sehingga saya seperti ini. Jadi luar biasa. Terima kasih apresiasinya Bapak. Saya jadi penasaran kalau misalnya kita tarik secara umum lagi, sebenarnya kalau Bapak Ahmad Jainuri melihat perkembangan di SMK Negeri 2 Tegalsari sampai saat ini itu seperti apa Pak mungkin? Jurusan yang ada sudah luar biasa. Iya. Artinya pada jurusan-jurusan yang memang menjadi karakteristiknya daripada SMK Tegalsari 2, ya kalau kemudian itu kita sandingkan dengan yang lain, ya tidak jauh beda lah. Kalau kemudian disandingkan dengan dunia usaha dan dunia industri, maka saya punya keyakinan anak-anak kita kecenderungannya jauh lebih mudah diterima oleh mereka. Karena apa? Satu adalah tata kelola pembelajaran bagus. Yang kedua, dukungan daripada sarana prasarana luar biasa. Yang ketiga adalah gurunya profesional. Yang keempat adalah kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah untuk mengikuti semua bentuk kegiatan lomba kompetensi siswa. Itu memang sangat luar biasa, terbuka betul. Sehingga setiap anak yang punya kompetensi diberikan kesempatan untuk berkompetisi. Hal hasil adalah tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Pagi, nanti malam akan berangkat ke Malang untuk mengikuti lomba kompetensi siswa. Ini kan adalah salah satu upaya. Dan dia adalah wujud nyata bahwa LKS Kabupaten melahirkan juara. Satu di antara juaranya dari SMK Tegalsari 2. Kalau kita tanyakan progresnya, ya progresnya luar biasa. Sangat potensial ke depannya masih sangat potensial banget ya Pak untuk kebaikan. Tergantung pada bagaimana tata kelola kita. Artinya jangan sampai kemudian hasil yang ada ini kemudian menjadikan kita lupa bahwa masih banyak kesempatan yang harus kita lakukan. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman pada waktu pertemuan KKS itu, kepemimpinan masa depan adalah kepemimpinan yang berorientasi pada tipe kepemimpinan algoritma leadership. Nah, tipe kepemimpinan algoritma leadership ini saya berharap teman-teman tidak selalu melihat masa lalu, tapi bagaimana kemudian data masa lalu itu dijadikan sebagai challenge, bagaimana kemudian mendesain sebuah lembaga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita selalu melihat masa lalu, kita nggak akan pernah bergerak.
Iya. filosofi, seorang filosof mengatakan bahwa kalau kita berpikir untuk kita ingin menjadi orang besar, berpikir tentang ide. Iya. Kalau kita kemudian berpikir tentang atau bicara tentang peristiwa, luar biasa. Tapi kalau kita bicara tentang orang, maka kita orang Iya. kecil. Semua tergantung kepada teman-teman. Iya. Pilihannya yang mana? Tapi di sini Pak Maki kan tidak pernah melihat masa lalu. Iya. Tapi bagaimana kemudian Pak Maki selalu berorientasi gagasan ide, menjadikan ini jauh lebih besar lagi. Maka saya katakan bahwa kepemimpinan algoritma leadership itu sudah ada Iya. di SMK Negeri 2 Tegasari. Iya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman juga harus mulai berpikir, masa lalu biarlah berlalu, tetapi ke depan itu data itu kita jadikan sebagai sumber inspirasi bagaimana kemudian kita menguatkan gagasan ide sehingga apa yang ada di SMK Tegasari 2 itu menjadi SMK yang menjadi tujuan daripada anak-anak yang ada di wilayah Tegasari ini. Iya, benar, Pak. Karena memang kami terus mengupayakan ya, Pak, kami juga mengupayakan adanya, pencapaian prestasi-prestasi baik non-akademik maupun akademik. Apalagi tadi, saat ini ada 2 Srikandi, Skarida yang sedang berjuang di LKS Jatim. Jadi ya mohon dukungannya teman-teman semuanya ya. Menurut Bapak apakah dengan capaian-capaian prestasi itu kita akan, apa ya, sombong nantinya ataukah kita oke next akan malah lebih melahirkan lebih banyak lagi gitu? Nah, saya selalu mengingatkan kepada semua sekolah ya. Jadi prestasi itu adalah capaian sesaat. Mmm. Artinya apa? Capaian optimal itu kalau kemudian di setiap fase kepemimpinan itu menghasilkan prestasi yang optimal dari seorang pemimpin yang ada. Kemudian pemimpin yang berikutnya adalah mengupayakan capaian yang optimal lagi. Tetapi jangan lupa kemudian kita melupakan data-data yang ada. Karena apa? Orientasinya adalah tadi algoritma yang namanya algoritma leadership. Nah, harapan kita sebenarnya di atas langit masih ada langit. Kita Oke. tetap seperti yang padi. Sehebat apapun kita, masih ada orang yang lebih hebat lagi. Karena apa? Pada saat kita pada posisi seperti ini, maka kota kabupaten juga begitu. Ambil contoh misalnya, hari ini anak kita ikut LKS. Tahun sebelumnya Badik itu kan menjuara LKS nasional. Sampai Iya. kemudian kita juara berapa kali, kemudian tidak diikutkan loh. Mhm. Nah, itu kan sesuatu menurut saya secara pribadi itu kan tidak memberikan inspirasi bagi sekolah bagaimana kemudian kreativitas itu dibangun. Iya. Nah, tapi di sini gurunya kan tidak seperti itu. Selalu tumbuh dan berkembang, gurunya selalu kreatif, mencari pola yang baru dan sebagainya. Ambil contoh misalnya, yang kedua, hari ini kan Banyuwangi kan yang diterima SNBP kan 1420. Itu capaian sangat luar biasa menurut saya. Mhm, iya. Yaitu kita bisa mengalahkan kota-kota besar, Surabaya, kemudian Sidoarjo, Gresik, kemudian Jember, Lumajang, masih di bawah kita. Iya. Kita kan satu kabupaten, mereka di atas kita itu karena didukung oleh 2 kabupaten misalnya Jember. Iya. Tapi kita kan 1420 kan sendiri, Iya. sedangkan Jember Lumajang 1700. Kalau kita bagi rata mereka kan 900, mereka sudah 1400. Iya. Nah, capaian itu sebagai bentuk apa ya, bentuk wujud nyata dari komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dari seorang pemimpin harus begitu. Bagaimana caranya? Hari ini 1420 kan tahun depan Bapak. Yang Iya. berikutnya misalnya kalau kita di SMK, anak SMK hampir semua sekarang tertarik untuk kuliah. Iya. Meski kita kan BMW, bekerja, Melanjutkan. kemudian wirausaha dan melanjutkan. Iya. Fakta di lapangan banyak juga anak SMK yang melanjutkan, Iya. termasuk di dalamnya swasta. Swasta itu saya juga, oh luar biasa. Swasta itu hampir semua swasta yang ada yang ikut serta di eligible itu pasti ada yang diterima. Iya. Iya. Meski misalnya yang ikut 2 diterima 1 kan luar biasa. Iya. Artinya itu kan modal utama bagaimana kemudian sekolah itu mendapatkan kepercayaan dari sebuah perguruan tinggi negeri. Iya. Nah, untuk kedepannya ya saya harapkan semua semua harus berupaya. Kemudian yang berikutnya adalah capaian yang lebih luar biasa lagi adalah banyak anak SMK kelas 12 itu yang sudah diterima di dunia kerja. Iya. Iya. Sehingga pola pola PSAJ-nya, pola ujian akhir satuan pendidikan USP itu bisa dengan menggunakan portofolio, bisa juga Iya. menggunakan online dan sebagainya. Kan ini kan fakta sebenarnya, tata Iya. kelola yang benar sesuai dengan regulasi yang ada, semangat membangun, jadinya ya seperti ini. Anak-anak Iya. SMK luar biasa, bagi saya secara pribadi bersyukur banget itu. Bersyukur banget karena apa? Sebelum lulus mereka sudah Ada ya diterima sudah tadi bekerja, ya. pengertian Betul. sebelum lulus lulus itu kan pengumuman pengumuman loh, pengumumannya Iya. kan di tanggal Juni nanti. Tetapi Iya. di sini kan fase ini kan sudah dinyatakan siap untuk
bekerja. Ini Iya, betul. luar biasa ini. Oh Iya, banyak kalau yang seperti itu dari Kali Baru sampai dengan Muncar, negeri dan swasta banyak yang sudah bekerja. iya. Dan bagi saya pribadi, saya terima kasih kepada semua kepala sekolah SMK, baik Hmm. negeri maupun swasta yang selalu berkomunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kita semua, sandingkan dengan dunia usaha dan dunia industri, melakukan pengelolaan sesuai dengan Indes 2016. Kalau ngomongin tentang BMP tadi berarti benar-benar harusnya insya Allah proses terus tercapai nih Pak ya. Iya, Kayak melihat anak-anak juga yang sudah diterima kerja saat ini yang kelas 12, ada yang sudah diterima di perguruan tinggi tadi. iya. Ya alhamdulillah dan mereka juga semangat untuk meneruskan lewat wirausahanya juga sudah mulai tumbuh gitu ya Ini seperti tadi kan itu. ada laporan ya dari Nggih. Mas Vicky. Ternyata anak-anak kita kan juga sambil sekolah, dia juga mengaktualisasikan kompetensinya di batik. Nggih. Saya tanya, bagaimana kontribusi mereka? Ternyata kontribusi produknya bagus dan layak jual. Mhm. Bagaimana dengan mereka? Mereka juga dapat dapat imbalan untuk itu. Kenapa? Mereka di sini kan bukan bukan bekerja sebenarnya. Iya. Bagaimana kemudian Mas Vicky itu memberikan kesempatan anak untuk magang? Karena apa? Kalau kita PKL, lembaga kita, tapi kalau magang adalah bagaimana mereka itu berada dalam sebuah dunia kerja, kemudian dia bekerja. Nggih. Tapi dia bukan karyawan, dia belajar seperti itu. Oke. Ternyata berarti apa ya, ini PR kita bersama ya untuk menyiapkan anak-anak gitu, menyiapkan mereka siap tuh loh, secara kompetensi juga ada, secara nanti ketika lulus itu juga sudah siap untuk bekerja maupun melanjutkan, maupun ingin berwirausaha sendiri gitu. Untuk terakhir Pak, pertanyaan terakhir tentang harapan dan pesan Bapak untuk secara umum, untuk SMK-SMK di Banyuwangi, agar terus berkembang dan berdaya berdaya saing gitu. Kemarin begini, kami sempat diskusi ya, kami Iya. sempat diskusi dengan semua kepala sekolah. Ke depan kita seperti apa? SMK itu kan modal utamanya yang pertama kan Genie Factory, yang kedua kan UPJ-nya jelas, kemudian harus punya bisnis center. Kita dukung yang kita dorong agar sekolah itu seperti itu. Contoh misalnya, ada beberapa sekolah SMK yang sudah punya itu, bisnis center sudah punya, dia bergerak di bidang apa, Iya. sesuai dengan branding-nya sekolah. Harapan kami di SMK Tegalsari 2 itu, bagaimana kemudian kepala sekolah bersama teman-teman yang lain, menyiapkan satu 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 tempat itu sebagai etalase daripada, produk daripada anak-anak kita. Sehingga masyarakat akan tahu, oh ternyata batiknya, Anak-anak SMK Tegasari ini. 2 itu seperti ini. Kemudian, yang berkaitan dengan bukannya seperti ini dan sebagainya. Kemudian multimedianya seperti ini. Nggih, Sehingga itu ada tempat, tempat untuk unjuk karya. Selain dia juga sebagai tempat unjuk karya, kan juga produk yang bisa dijual. betul. Kan seperti itu toh. Iya. Side effect-nya apa? Side effect-nya adalah tempat ini menjadi sentral. Sentral informasi berkaitan bahwa ini loh produk daripada anak-anak SMK yang terjual dengan baik. Kan seperti itu. Nggih, Sehingga semua bergerak, kalau semua sudah bergerak, saya yakin tingkat ekonomi anak pasti akan meningkat. Masyarakat juga akan melek dengan produk kita, kecintaan kita pada pendidikan vokasi juga sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu dukungan kami kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi bagaimana kemudian kita meningkatkan IPM, kemudian meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat, mmm. menurunkan angka kemiskinan dan sebagainya seperti itu. Wah, kita punya andil besar ya terhadap, kesejahteraan masyarakat juga nih lewat pendidikan vokasi, luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Jainuri yang hari ini sudah menyempatkan waktunya dan juga insight yang luar biasa. Insya Allah ini menjadi tambahan, suntikan semangat baru, bukan hanya kepada teman-teman atau sobat Skalida, bukan hanya kepada SMK Negeri 2 Tegalsari, tetapi bagi, seluruh SMK seluruh Banyuwangi. Insya Allah itu dulu ya Pak hari ini. Terima kasih kepada Sobat Skarida yang menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di obrolan singkat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Kak.